Teman-teman, ini lanjutan video yang sebelumnya belum selesai, yang part 1. Yang saya tunjukin ternyata TV LG All Black yang gagal start ini karena B plusnya over, jadi 123 volt DC. Nah, ini nggak sengaja teman-teman. Setelah saya coba untuk otak-atik, coba saya cekin tegangannya ya. Tegangan 5 volt di SDA ada, 5 volt di tuner nggak ada, 30 volt di tuner ternyata ada teman-teman, normal. Terus saya cek di sini di IC 78R09. Kalau di video sebelumnya mungkin saya salah sebut, ini adalah IC 78R09, dikasih kode IC 804. Di sini inputnya kan kaki nomor 1. Kaki nomor 1 ini terukur 9,3, 9,4, 9,2, 9,5. Seperti itu, naik turun tuh. naik turun teman-teman ya. Terus ini kan output nih, kaki nomor 2. Kaki nomor 2 ini output ke sebuah elko yang harusnya dia keluar sebesar 5 volt. Elko kemudian disambungkan ke arah sini teman-teman, IC 803, ini 7805. Nah, IC 7805 ini untuk mencapai tegangan di IC chroma di kaki nomor berapa ini? Ini kalau saya hitung dari mana ya, nomor 1. Di sini lah pokoknya teman-teman, ada tulisannya kok. 4 kaki dari atas, ini ada tulisannya 5 volt. Di sini saya ukur 0,1 volt. Dan tegangan 5 volt ini munculnya harusnya dari sini, dari IC 7805, atau dari sini, dari IC 78R05, IC 04 yang ini teman-teman. Nah, kedua IC yang outputnya akan bertegangan 5 volt ini disuplai oleh ini, oleh IC 78R09. Tapi karena IC 78R09 nya ada trigger off dari transistor R813 ini, saya nggak tahu kenapa kok ada trigger off, karena nomor 4 di kaki IC 78R09 ini adalah trigger teman-teman untuk on dan untuk men-on-kan dan meng-off-kan. Kalau misalnya dia on, tegangan 9 volt ini akan keluar lewat kaki nomor 2 menuju IC 7805 yang kemudian dimasukin ke kaki IC chroma yang VCC ya, 5 volt. Akhirnya TV-nya aktif gitu, IC-nya masuk tegangan maksudnya. Saya nggak tahu penyebab kenapa kok IC ini men-trigger off ya. Mungkin karena tegangannya over, tapi herannya teman-teman, setelah saya coba untuk solder ini, untuk nyolder ulang elko yang 9 volt, ternyata gini ya, saya lepas dulu, saya kan curiga ya, karena tegangannya kan naik di C825 ini. Ini adalah IC 16 volt kalau nggak salah saya, 16 volt 1000 mikrofarad. Jadi waktu saya lepas, saya cek IC-nya dalam keadaan baik-baik aja gitu. Terus coba saya ya, karena dalam keadaan baik, akhirnya saya balikin lagi gitu. Terus coba saya cek ke arah mana aja sih tegangan 9 volt itu tadi yang saya tunjukin sama kalian tegangannya, ke IC 5 volt dan IC 5 volt. Terus ke keluaran dari IC 5 volt itu mencapai tegangan dari IC chroma, kayak gitu ceritanya. Nah, ini kan di-trigger oleh transistor yang ini. Gitu aja yang saya tahu. Saya masih punya ingatan bahwasanya tegangan B plus tadi kan 123 volt. Akhirnya coba saya tes lah resistor ini teman-teman ceritanya. Resistor R berapa ini, nggak kelihatan. Resistor R485 ini terukur 4,7, tadi 2,7 ding, 2,7 ohm. Saya ukur di sini, kok tegangannya nggak keluar. Cobalah saya ukur B plusnya lagi. Setelah saya lepas dan saya pasang lagi elko 9 volt ya. Terus saya ukur lagi, ternyata tegangannya normal, jadi 115 volt teman-teman. Aneh kan, dengan menyolder ulang
IC elko ini tegangannya jadi normal lagi. Coba saya tes ya. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Saya hidupin. TV-nya sekarang udah hidup, ada suaranya, cetit-cetit gitu. Saya sekarang ukur B plusnya, berapa dia? B plusnya naik lagi teman-teman. Padahal sebelumnya mau loh 115 volt. Kenapa dia naik lagi? Aduh. Saya nggak tahu kok kenapa dia naik lagi tegangannya. Coba deh diukur di sini. 122. Coba kita ukur berapa tegangannya. Nggak ada ya tegangannya di sini. Terus coba kita ukur lagi. 122. Ternyata normal jadi 115 volt tadi hanya bertahan beberapa saat aja teman-teman. Ternyata waktu saya matikan dan saya hidupin lagi, kembali lagi tegangannya. Jadi over 122 volt. Penasaran saya kok labil gini tegangannya. Tuh 121 volt. Normalnya adalah 115 volt teman-teman. Ini ya IC 5 pin IC 5 volt ini nggak ada tegangannya teman-teman. Saya kecilin coba ringnya ya, jadi 200 volt. Tuh cuma 0,1 volt. Sedangkan B plusnya 121,6. Tegangan 9 voltnya 9,3 9,4 seperti itu. Saya masih belum tahu nih penyebab kerusakannya di mana. Tadi normal kok tiba-tiba enggak. Teman-teman, setelah saya perhatiin, inputnya kan nomor 1 ya, 9 volt. Nah, ini jalurnya tuh, maksudnya input IC 78R09 itu kan nomor 1 kakinya, kaki nomor 1 inputnya. Nah, ini tuh kalau misalnya diurutin, dia jalurnya langsung masuk ke optocoupler teman-teman. Optocoupler, nah ke sini ke R884, kemudian masuk ke optocoupler. Nah, jadi kalau misalnya tegangan di sini tuh kebaca nggak normal, tegangan inputnya kebaca nggak normal, maka optocoupler akan ngasih instruksi untuk regulator untuk keluarin ya semacam tegangan yang berlebih lah gitu, mungkin ya. Dan saya jadi inget IC 78R05 itu kalau misalnya inputnya di bawah 5 volt, di bawah 7 volt, sedangkan outputnya harusnya 5 volt, itu jadinya nggak bagus teman-teman, alias IC itu nggak akan bekerja kalau misalnya input dari 78R05 itu di bawah 5 volt. Gimana kalau 78R09? Mungkin inputnya harusnya 12 volt, harusnya ya, mungkin ya, mungkin. Dan elko-nya kan saya open tuh, kapasitor atau elko berukuran 16 volt 1000 mikrofarad, saya open. Saya cek di inputnya tuh, di kaki positif elko itu, waktu elko yang saya lepas ternyata nggak ada tegangan teman-teman. Outputnya B plus pun jadi ngedrop banget gitu. Jadi salah satu kuncinya ada di elko ini mungkin. Kalaupun saya lihat kondisinya sih kayaknya oke, elko yang lama. Tapi kenapa nggak bagus, kenapa ngedrop tegangannya ya. Akhirnya coba deh saya ganti elko yang baru. Gimana kira-kira hasilnya? Ukurannya sama, 16 volt 1000 mikrofarad. Saya pasang dulu. Elko 16 volt 1000 mikrofarad udah saya pasang teman-teman.
Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa, ada perbedaan apa enggak kira-kira. Bismillah. TV-nya udah saya hidupkan. Coba saya ukur tegangan di sini. Tuh, beda kan? Sekarang terukur 10 volt. Tapi kok tegangannya dikit banget ya, selisihnya. Tegangannya terukur 10 volt. 10 volt. Kemudian B plusnya berapa kira-kira? Tuh, B plusnya berubah drastis tuh teman-teman, jadi 111,5. Ya, kita lihat ya. B plusnya 111,7. Kayaknya sembuh deh. Coba ya, saya matikan dulu. Saya coba hidupkan. Saya balik dan saya hidupkan. Gimana hasilnya kira-kira? Setelah penggantian elko 78R09, elko di bagian 78R09. Saya pasang dulu kabel degaussing. AC cord-nya udah kepasang, terus kabel ini, kabel panel depan, kemudian ini kabel panel depan juga, terus ada kabel audio, terus ini ada kabel audio juga. Langsung saya masukin. Coba kita lihat ya dari depan. Kita lihat ya hasilnya gimana. Bismillah. TV-nya standby sih. Coba saya tekan CH. Hidup nggak deh? Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Tapi lampunya standby. Coba saya pindahin ke AV. Masih nggak mau hidup, teman-teman. Masih nggak mau hidup. Teman-teman, TV-nya udah coba saya ganti elko dengan elko yang lebih besar. Elko yang tadi saya ganti itu ya, saya ganti dengan elko yang lebih besar, ukurannya 25 volt 2200 mikrofarad. Kalau yang aslinya kan 16 volt 1000 mikrofarad, tapi tetap aja tegangan dari IC 78R09 itu inputnya tetap 9,9 sampai 10 volt. Terus tegangannya ternyata naik turun teman-teman. Tegangan horizontal itu naik turun antara 111, sekian sampai 12 volt. Kayak gitu aja terus. Terus coba saya ganti elko bagian primer. Elko bagian primer. Elko yang ini teman-teman. Nih, yang warna biru kecil. Elko-nya berukuran 50 volt 22 mikrofarad. Ini kayaknya rusak. Tapi begitu saya ganti, masih belum sembuh juga teman-teman. Jadi penyakit yang lama itu kan TV-nya gagal start. Nah, penyakit yang sekarang begitu udah saya perbaiki, saya ganti elko di input IC 78R09, kemudian saya ganti elko di bagian primer 50 volt 22 mikrofarad, ternyata masih belum mau hidup juga, alias yang kemarin sakitnya atau yang kemarin rusaknya itu gagal start, yang sekarang start dalam 1 detik dia mati standby lagi gitu. Nah, jadi saya ingat kemarin kan saya pernah memperbaiki TV yang seperti ini, dan kerusakannya terletak pada sistem protektor teman-teman. Saya harus cari dulu sistem protektor di sini. Dia menggunakan transistor biasanya.
udah banyak banget IC yang saya lepas atau transistor yang saya lepas, dan coba saya hidupin ternyata hasilnya nihil teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan salah satu IC seperti IC yang ini, kalau misalnya saya lepas, TV-nya nggak mau standby sama sekali. Ini kodenya adalah IC 04. 1, 2, 3, 4, 5. Dan akhirnya sekarang saya mau coba cek jalur 3,3 volt yang ada di IC ya teman-teman. IC chroma ini dia. Ini kalau saya urutin nanti bakal jumpa di resistor 132. Kayaknya kakinya lepas. Begitu saya goyang-goyang ternyata kakinya memang lepas teman-teman. Jangan-jangan ini penyakitnya. Nih ya, saya goyang-goyang ya. Tuh. Goyang kan R132. Coba saya solder dan kita lihat hasilnya seperti apa. Saya hidupin teman-teman. Sama aja, nggak ada perubahan. Dan akhirnya setelah berjam-jam saya bergelut sama TV ini, akhirnya saya nemuin letak kerusakannya ada di mana teman-teman. Dan saya nemuin juga saya nemuin juga transistor protectnya ada di sebelah mana. Berbeda dengan TV yang LG 29 in yang protectnya tuh ada di IC 810. Kalau yang di ini 22 in beda. Teman-teman, kerusakan pada TV ini terletak pada bagian B+ atau regulator. Ini. Kerusakannya terletak pada bagian B+ karena B+-nya tuh harusnya tegangannya 115 volt kalau nggak salah saya ya. Moga-moga nggak salah. Bisa jadi sih 110 volt. Seandainya tegangannya 110, tegangan aslinya tuh 110 volt. Kemudian tegangannya berubah jadi tegangan di TV-nya berubah jadi 111, itu sih wajar-wajar aja. Tapi kalau misalnya sebetulnya tegangannya adalah 115 volt dan tegangannya berkurang jadi 111 volt, artinya TV-nya ada masalah. Nah, saya asumsikan TV ini bertegangan 115 volt. Karena tegangannya ngedrop jadi 111 volt, akhirnya TV ini protek. Itulah yang menyebabkan TV ini hidup 1 detik kemudian mati lagi, mati standby. Nah, kenapa kok bisa jadi rusak seperti itu? Rusak tegangannya ngedrop. Ada yang cacat di bagian horizontal atau di bagian regulator teman-teman. Kalau untuk nyari komponen mana yang rusak di bagian regulator atau di horizontal itu memang agak lama. Sebetulnya bisa kalau misalnya kita ganti semua komponen yang ada di regulator dan komponen yang ada di horizontal, tapi mau berapa banyak biayanya ya. Akhirnya kita ngambil bypass aja. Kita cari shortcut aja lah gimana TV-nya tuh bisa hidup normal tanpa harus mengganti banyak komponen teman-teman. Kalau mengganti ke banyak komponen nanti biayanya akan lebih membengkak lagi. Jadi cukup kita matikan aja proteksinya. Ini cara saya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngikutin, nggak apa-apa juga. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen ngikutin juga oke-oke aja ya. Nah, TV ini masih bisa hidup selama 12 bulan ke depan seandainya tanpa menggunakan sistem protektor. Protektornya terletak pada bagian mana? Saya udah cek 5 IC yang saya tunjukin ke teman-teman tadi. Ada di sini ya, di 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya tes di sini 6, 7, 8, 9. 9 transistor saya 9 transistor saya open, masih belum menemukan hasil. Kemudian saya coba untuk open sebuah transistor teman-teman. Moga-moga saya nggak salah ngomong, kebanyakan kerjaan jadi saya sampai salah ngomong ya. Ada transistor teman-teman, kodenya adalah Ki16. Ki16 ini adalah transistor protect. Dia berhubungan sama genre D303 teman-teman. Nah, transistor ini kalau misalnya kita open tengahnya, ternyata TV-nya udah nggak protek lagi. Dan TV-nya bisa hidup normal, bisa ditonton sampai 1 tahun ke depan. Untuk TV jadul 1 tahun itu udah lama banget. Jadi saya putuskan untuk
mengopen salah satu kaki atau kaki tengah dari transistor Q16. Beda kalau yang 29 in, yang 29 in itu transistor proteknya Q810, tapi kalau yang 22 in apa 24 ini? Yang ini 22 in atau 21 in, 21 in ding. 21 in itu transistor proteknya adalah Q16. Begitu kita open, TV-nya bisa hidup normal. Kenapa kok dia tetap protek? Karena ada masalah sama tegangan B+, 111 volt. Harusnya 110 atau 115 gitu. Coba ya, saya pasang terus saya hidupin untuk nunjukin ke kalian gimana hasilnya. Ini dia TV-nya hidup kan, tuh keluar rasternya, keren. Jadi tinggal saya coba masukin input aja, input video atau antena, tapi kayaknya saya pakai video aja karena saya pakai TV kabel. Inilah hasilnya teman-teman, tuh lumayan, bisa buat nonton deh. Gimana menurut kalian? Gampang nggak ngerjainnya? Susah kan? Nah, moga-moga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.